Oke, nah kemarin pada Jumat kemarin kita sudah belajar tentang pengetahuan kuantitatif ya. Sekarang saatnya kita belajar tentang penalaran matematik ya. Ini sekaligus menyapa eh, teman-teman yang lihat di YouTube, di Facebook ya, dan di Zoom. Nah, ini kan UTBK-nya sudah dekat ya. UTBK-nya sudah dekat, jadi alangkah baiknya kita belajar semaksimal mungkin yang kita bisa ya guys ya. Nah, oke. Apa kira-kira untuk memulai ya, kita bisa tebak-tebakan ya. Apa yang kira-kira membedakan penalaran matematika dan pengetahuan kuantitatif? Ya mungkin teman-teman yang eh, apa namanya yang hadir di sini boleh menjawab ya. Boleh via chat, boleh, atau kalau misalkan kalau malu boleh chat secara pribadi juga boleh, ya nggak apa-apa. Nah, oke. Jadi yang membedakan yang membedakan penalaran matematika dan PK atau pengetahuan kuantitatif itu adalah terletak pada ada ada atau tidak ada ceritanya ya. Kalau penalaran matematik itu ya umumnya itu ada narasinya, ada ceritanya ya, begitu. Nah, ada ceritanya, kemudian dari cerita tersebut nanti kita itu disuruh mencari variabel-variabel matematis yang terkait ya, yang diperintahkan itu apa gitu ya. Nah, jadi sebisa mungkin kita harus tahu dasarnya dulu ya guys ya. Nah, baik teman-teman yang di YouTube, di Facebook, dan di Zoom ini kalian bisa eh, lihat ya, begitu. Nah, oke. Nah, kita masuk ke nomor pertama dulu ya. Jadi ada tiga nomor yang sama ya. Nomor satu ya, nomor dua, dan nomor tiga ya. Ini topiknya sama ya, tapi dari sini itu membutuhkan effort matematis yang cukup ya, effort matematis yang cukup sulit, begitu. Sulit dalam artian angkanya tuh susah gitu ya. Nah, meskipun demikian eh, meskipun demikian nanti konsep, kalau misalkan kita tahu konsepnya, insya Allah itu kita mudah begitu ya. Oke. Nah, kita mulai dari nomor satu dulu ya. Ini konsep jual beli, begitu ya, konsep jual beli. Nah, ini sederhana sekali ya, mari kita coba ya. Nah, di sini ada soal begini. Nah, Bayu menjadi penjual roti di kampus ya. Nah, di sini Bayu membeli roti dengan harga 2.000 ya, dan untuk varian keju ya, dan harga 3,5 untuk varian coklat. Jadi di sini kita ketahui pertama ya, harga beli ya, harga beli ya, harga beli untuk roti keju ya, keju itu harganya 2.000 gitu ya. Nah, untuk varian coklat ya, roti yang rasanya coklat gitu harganya 3,5 ya, 3.500. Nah, kemudian di sini nanti dijual kembali. Nah, dijual kembali di sini harganya 3.000 untuk varian keju dan 5.000 untuk varian coklat ya. Jadi di sini ada harga jual ya, harga jual untuk yang roti keju ya, itu harganya 3.000 gitu ya, dan harganya 5.000 untuk yang roti rasa coklat gitu ya, itu harganya 5.000 gitu ya. Nah, oke. Di sini kemudian jika Bayu mendapatkan keuntungan ya, keuntungan total sebesar 100.000. Jadi di sini kita bicara keuntungan 100.000 dari 70 roti ya. Maka di sini ditanyakan adalah kombinasi mana yang tepat ya. Kombinasi total mana yang tepat yang menghasilkan total sebesar 70 roti. Maka kita definisikan dulu di sini yang namanya keuntungan ya guys ya. Nah, yang namanya keuntungan itu kan ya sederhana ya. Keuntungan itu sama dengan harga jual ya dikurangi harga beli ya. Itu kan yang namanya keuntungan. Yang namanya harga jual selalu lebih mahal ya daripada harga belinya. Jadi kita misalkan di sini yang keju itu yang X ya, gitu ya. Nah, keju itu yang X berarti harga jualnya keju kan 3.000 ya. 3.000
dikurangi Rp2.000 ya, hasilnya 1.000 ya, Rp1.000. Kemudian yang rasa coklat ya, rasa coklat itu yang Y itu 5.000 ya, dikurangi Rp3.500 itu sama dengan 1.500 ya, gitu. Nah, sekarang kita sudah dapat keuntungannya masing-masing. Jadi untuk yang keju keuntungannya Rp1.000 dan untuk yang coklat keuntungannya Rp1.500 gitu ya. Nah, oke, kemudian dari sini kita ketahui bahwa kejunya sejumlah X ya, jadi kejunya sejumlah X dan keuntungan coklat ditambah keuntungan roti rasa coklat plus Y itu totalnya harus berapa? Harus 70. Nah, harus 70 roti begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, X-nya berapa dan Y-nya berapa? Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ini sebenarnya itu kita itu mengaitkan antara konsep sistem persamaan linear dua variabel ya. Karena kenapa? Kalau kita cuma punya persamaan satu di sini itu belum menghasilkan informasi yang cukup begitu ya. Maka kita perlu persamaan satu lagi untuk untuk mendapatkan persamaan linear dua variabel begitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian maka kita perlu satu lagi. Apa kira-kira variabel yang bisa kita tambahkan? Nah, kita bisa tambahkan variabel harga di sini ya, bahwa di sini keuntungan ya 1.000 ya, jadi total keuntungan Rp1.000 ya, dari Rp1.000 untuk harga satu keju artinya 1000X ya, ditambahkan Rp1.500 dari keuntungan per roti rasa coklat, berarti 1.500Y, itu totalnya harus berapa? Harus 100.000. Nah, sehingga kita bisa dapatkan satu persamaan lagi di sini ya. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan ya persamaan ini ya. Kalau kita bagi dengan 500 bisa kita bagi 500 ya, atau kita coret dulu ya angkanya ya. Atau kita bagi 500 ya. Dibagi dengan 500 ya, paling gampang ya. Nah, 1000 dibagi 500 kan 2 ya, 2X. 1500 dibagi 500 kan 3 ya, 3Y. Nah, kalau 100.000 dibagi 500 berapa kira-kira? 100.000 bagi 500. Nah, ayo kira-kira ada yang tahu? Iya, 200 ya. Nah, ini 1.500. Ini sama dengan 200 ya. Nah, sehingga kita sudah punya dua persamaan di sini ya. Maka kita gabungkan di sini, kita punya persamaan yang lain di sini, 2X plus 3Y itu sama dengan 200 ya. Kita punya persamaan kedua ya. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Ya sudah, kita menggunakan teori yang namanya, terus ingat, SPLDV ya, SPLDV ya, sistem ya persamaan linear dua variabel ya. Nah, maka dari sini kita bisa pakai teknik ya eliminasi ya, paling gampang ya. Kalau kita lihat tadi ada X plus Y itu 70 dan 2X plus 3Y 200 ya. Kita bisa eliminasi yang mana dulu terserah. Misalkan kita ingin mengeliminasi yang X, maka kalau kita ingin mengeliminasi yang X, maka angka di sini X dan 2X ini harus sama. Maka paling gampang kita kalikan 2 ya, atas kalikan 2, yang bawah kalikan 1 ya. Maka kalau kita yang atas kalikan 2 menghasilkan 2X plus 2Y sama dengan 140 ya. Nah, 70 kali 2 140 kan. Yang ini kalikan 1, maka tidak mengubah nilainya karena kalikan 1 kan. Maka kita punya 2X plus 3Y sama dengan 200 ya. Nah, inilah tujuannya, menyamakan yang angka atas dan angka bawah. 2X sama dengan 2X. Mas, boleh nggak aku memulai dengan yang bagian 3Y dan Y? Boleh ya. Jadi bebas mana dulu yang dimulai ya. Maka paling gampang kita kurangi ya. 2X kurangi 2X kan 0. Nah, kita sudah mengeliminasi yang Y 0 ya. Maka 2Y dikurangi 3Y kan min Y ya. Min Y. Terus 40 kurangi 200 min 60 ya. Maka kita punya Y nya sama dengan 60. Sehingga
Y di sini kan mewakili roti rasa coklat, maka 60 roti coklat ya. Maka kita dapatkan yang terjual adalah 60 roti coklat ya. Kemudian kalau kita punya 60 roti coklat, maka kita bisa dapatkan sisanya, yaitu dari persamaan satu ini ya, dari persamaan satu ini yaitu X plus Y sama dengan 70 ya. Maka kalau kita punya 60 roti coklat, kita tinggal masukkan ya, Y-nya 60 sama dengan 70. Maka X-nya sama dengan 70 kurangi 60, 10 ya. Sehingga kita dapatkan sebanyak 10 roti keju ya. Karena variabel X ini mewakili roti keju yang sudah tadi saya asumsikan di awal ya. Maka jawabannya apa kira-kira? 10 roti keju dan 60 roti coklat. Jawabannya yang E ya. Seperti itu guys, permainan penalaran matematik ya. Jadi kita review kembali bahwa penalaran matematik itu mengkombinasikan antara soal cerita atau narasi ya, narasinya seperti apapun, kemudian dikombinasikan dengan pengetahuan matematika yang kita miliki selama 3 tahun di SMA ya. Apakah hanya ini saja? Tidak. Jadi soalnya nanti bisa meliputi tentang luas, volume ya, apapun itu yang bisa dinalar kira-kira ya. Tapi yang penting bagaimana kemudian dari narasi yang ada itu kita translate ke bahasa matematis ya. Kalau pengetahuan kuantitatif itu berbeda. Pengetahuan kuantitatif itu kebanyakan menyelesaikan persamaan dan hanya murni pure matematik. Begitu ya guys ya. Oke. Ya, aku yakin kalian bisa. Oh ya, kalau misalkan kalian mau tanya ya, boleh tanya via PC ya, melalui chat ya, chat pribadi kalau malu-malu ya. Kalau nggak malu boleh chat al, nggak apa-apa. Yang penting kalian harus setelah dari sini harus bisa ya gitu. Nah, BTW ini tentang mengkombinasikan pengetahuan kita tentang keuntungan dalam teori jual beli ya, dan sistem persamaan linear dua variabel ya, seperti itu. Oke, saya kasih jeda dulu ya, kalau mungkin kalian mau bertanya ya, boleh banget itu. Oke. Nah, oke ya, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Oke. Nah, oke. Kemudian, nah kita masuk ke soal nomor 2 di sini ya. Di sini soal nomor 2. Oh, ini ada chat ya, sebentar. Ada chat. Sebentar saya perlihatkan ya. Kak, nanti ini filenya dikirim. Oh ya, tentu saja saya kirim ya. File ini saya kirim, file soal saya kirim, dan link rekaman saya kirim ya. Atau kalian boleh lihat, nanti kami punya YouTube ya, kalian bisa subscribe dan kalian bisa lihat dari sana rekaman ulangnya, boleh ya. Oke. Oke. Nah, di sini kita masuk ke soal nomor 2 ya. Jadi kita masih dalam konteks masalah jual beli di sini ya. Nah, di sini kita masih membahas hal yang sama. Jadi masalah jual beli ini adalah masalah soal yang natural ya. Mungkin kalian di sini ada yang berpengalaman dalam jual beli, atau pernah buka toko, atau pernah bermain dengan sesuatu yang berkaitan dengan nilai tukar barang, itu tentu saja kalian paham ya, seperti itu. Jadi semuanya tidak melulu tentang rumus di penalaran matematika ya, karena namanya juga penalaran, maka sesuatu yang bisa dinalar ya gitu. Kemudian dari penalaran itulah timbul perumusan-perumusan yang bisa kita buat begitu ya. Tapi bukan berarti kalian memulai sesuatu dengan rumus, tidak. Karena kalau kita memulai sesuatu dengan rumus, maka begitu banyak rumus matematik yang harus kita hafalkan, dan itu tidak mungkin untuk UTBK yang sudah H-2 ini. Oke, begitu ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 ya. Nah, soal nomor 2 di sini ada, saya bacakan dulu ya. Nomor 2 di sini saya bacakan ya. Bayu menjadi penjual roti di kampus ya. Bayu membeli roti dengan harga 2.000 untuk setiap varian coklat, srikaya, dan vanila, seperti itu ya. Nah, oke, ia menjual kembali
ini untuk varian masing-masing ya, coklat, srikaya, vanila. Jadi coklatnya 2000, srikayanya 2000, vanila 2000 begitu. Nah, ia menjual kembali dengan harga rupiah 5000 ya untuk setiap roti keju. Jadi untuk coklat ya, coklat, srikaya dan vanila itu masing-masing 2000 rupiah ya. Dan untuk yang keju itu 5000 rupiah ya. Sedangkan roti coklat, srikaya dan vanila dijual dalam bentuk paket hemat ya, 10.000 dapat 3. Nah, ini ya 10.000 dapat 3. Jadi ini kalau kita simpulkan di sini ada promo ya. Jadi 10.000 dapat 3 ya. Gitu. Oke. Kemudian jika dalam satu hari, nah jadi kita yang penting tuh ini kalimat pertanyaannya ini, jika dalam satu hari ya Bayu mampu menjual 10 roti keju ya dan 10 paket hemat ya. Jadi ini paket hemat tuh hanya ada ini ya. Nah ini paket hemat ini. Nah ini paket hemat ya. Jadi 10 roti keju dan 10 paket hemat. Jadi 10 keju plus 10 paket hemat ya. Maka omsetnya per bulan berapa? Jadi 30 hari omsetnya berapa? Ingat ya, omset itu tidak melulu harga bersih. Jadi omset itu kotor plus bersih. Jadi omset itu sebenarnya harga jualnya, seperti itu. Ini gampang banget ya. Jadi kalau kita lihat 10 roti keju ya, roti keju itu dijual dengan harga berapa tadi? 5.000 ya, ini 5.000. Maka tinggal kita kalikan aja. Nah, gitu ya. Lalu ditambah 10. Ini paket hemat berapa di sini? Paket hematnya di sini whatever dia dapatnya berapa di sini. Yang penting di sini paket hemat, satu paket hemat tuh 10.000. Maka tinggal kita kalikan aja dengan 10.000 ya. Jadi simpel ya. Nah, di mana paket hemat ini terdiri dari isinya tadi ya dapat 3 gitu ya. Tapi di sini bukan individualnya yang penting. Di sini berapa paket hemat yang laku, itu aja. Satu paket hemat itu 10.000. Kalau 10 paket hemat tinggal kalikan aja kan, jadi 100.000. Maka omsetnya per ini, maka ini 10 kali 5.000 kan 50.000 ya. Dan 10 kali 10.000 itu adalah 100.000 ya. Maka totalnya adalah 150.000. Nah, begitu. Maka di sini baru per hari ya. Yang diinginkan adalah 30 hari. Ya, maka untuk 30 hari ya, itu ya tinggal kita kalikan aja. 150.000 kalikan 30 hari ya. 30. Maka di sini 15 kali 3 aja udah 45 ya. 45. Maka jadinya ini kan 4.500.000 ya. 4.500.000 ya. Maka jawabannya yang A. Seperti itu ya. Begitu. Oke. Nah, oke, ya jadi begitu ya caranya. Jadi simpel gitu. Kadang soalnya susah banget, kadang soalnya simpel banget. Tapi simpel sekalipun kalau misalkan kita nggak mampu mentranslate apa mau soal, maka menjadi sesuatu yang lama. Oke. Ya, begitu ya. Oh ya, guys, ini masalah tutor ini gratis ya. Jadi saya dan Bimbel ya, Bimbel Firdaus Fikri ini mengadakan tutor ini gratis. Jadi kalian boleh ya, dan minta tolong kalian semua sebarkan ya poster saya yang ada di grup tadi, sebarkan ke teman-temannya, sebarkan ke story-nya gitu ya. Tenang, ini gratis dan tidak dipungut biaya. Jadi yang penting dari tutor ini nanti teman-teman bisa belajar dengan maksimal ya. Karena UTBK itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi sebisa mungkin kita belajar sebanyak-banyaknya. Oke, gitu ya. Oh ya, dari tutor ini nanti kalian boleh juga ya, boleh kalian konsultasikan masalah PTN ya. Tips-tips PTN, boleh Kak, saya pengen masuk jurusan ini ya. Dari kalian boleh tanya-tanya, kalian ingin masuk jurusan ini Kak, tipsnya bagaimana? Ya sebagaimana pertemuan 2 hari lalu ya, ada teman kalian yang ingin masuk teknik sipil ITS ya, ingin tanya tipsnya bagaimana Kak, dan sebagainya. Boleh banget ya. Misalkan Kak, boleh tips belajar ini dong, boleh banget ya. Yang penting begini, di UTBK ini kalian harus manfaatin
kemampuan keunggulan kalian di mana. Misalkan, kak aku jago di PK, ya udah manfaatin itu, push itu di situ. Jadi karena ini sudah Hamin 2 ya, sudah Hamin 2, maka penting bagi kalian untuk mengetahui potensi-potensi diri itu ada di mana, begitu. Jadi bukan waktunya Hamin 2 ini mempelajari semuanya secara detail, tidak. Jadi yang penting itu mengetahui potensi diri. Itu, misalnya saya jago di PK, saya lemah di literasi, maka maksimalkan belajar di PK nanti di hari H, sebelum hari H, dan optimalkan juga tidak secara maksimal di bagian literasi ya. Jadi apa namanya, memanfaatkan apa yang saya bisa dan sedikit meningkatkan apa yang bagi saya kurang, begitu ya. Oke, ini ada chat dari teman kalian. Kak, aku mau FK. Berarti kalau di FK itu kita fokusnya di materi mana? Ya, FK itu kan kedokteran ya. Jadi FK itu kalau menurut saya ya berbeda dengan teknik ya. Kalau teknik itu kebanyakan optimalisasinya di pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Tapi karena ini FK, sebaiknya idealnya itu bagaimana memaksimalkan apa namanya tes kita secara umum hampir ke semua subjek ya. Jadi ya di PK, ya di PM, ya di literasi gitu. Karena nanti persaingannya di FK itu relatif paling berat ya di FK itu. Tapi kalau misalkan nanti tidak apa namanya tidak jago di semua bidang, it's okay. Memang orang punya kelebihan dan kelemahan. Tapi kalau saran saya di FK itu lebih fokus ke apa namanya, ke bagian penalarannya, begitu ya. Kecuali kalau misalkan kalian mau masuk soshum, itu lebih ke penalaran umum dan literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya dimanfaatkan, begitu ya. Itu dari saya gitu guys. Ya, FK idealnya semua materi karena saingannya itu berat. FK kebanyakan itu juga jago orang-orang di literasinya, gitu ya. Tapi tetap ya, kalian mungkin yang di FK mau daftar FK kan juga harus dilihat pilihan keduanya juga ya, jadi begitu. Nah, kalau temanku dulu itu yang daftar di Universitas Airlangga itu kebanyakan ya nggak banyak ya. Jadi yang di FK itu pilihan keduanya adalah teknik biomedik. Jadi apa namanya, di teknik biomedik itu juga relatif lebih mudah ya dibandingkan FK. Jadi tetap lihat pilihan keduanya seperti itu. Oh, FKUI ya nggak apa-apa, go ahead ya, semangat ya. Jadi pokoknya wis apa namanya, maju terus pantang mundur ya, perbanyak latihan soal, pertajam bagaimana cara kita apa namanya melihat soal, begitu ya. Nggak apa-apa, go ahead, semangat. Jadi maksimalkan apa yang perlu kamu maksimalkan. Kan yang mengetahui kemampuan diri kan bukan saya, jadi adik-adik semua ya. Kak, aku jago di sini, ya udah manfaatin ya, nggak apa-apa. Kak, aku kurang di sini, nggak apa-apa, sedikit demi sedikit, gitu ya, begitu. Bisa gak ya kejar kebun 5 hari kak? Kenapa tidak ya? Jadi apakah kita jadi pengalamanku di apa namanya di SBMPTN ya, dulu namanya SBMPTN ya, kesalahanku aku dulu, oh ya cerita pengalaman ya, maaf ya agak basa-basi ya. Jadi aku dulu sempat salah strategi, dimana Hamin 5 atau Hamin seminggu itu aku cenderung ingin menguasai semuanya, dan mohon maaf aku gagal di SBMPTN 2016 itu ya guys ya. Tapi aku nyoba lagi, sekali lagi aku daftar UNER ya, aku nyoba daftar di Fakultas Saintek dulu. Aku mencoba strategi yang berbeda, di mana hamin seminggu aku mencoba memaksimalkan atau mengoptimalkan apa yang aku bisa. Zaman dulu kan masih ada TKD ya, TKD Saintek, jadi isinya fisika, kimia, biologi. Nah, jadi hamin 5 yang aku lakukan, hamin seminggu yang aku lakukan adalah memaksimalkan apa potensi diriku yang aku bisa. Aku dulu bisa di matematik, fisika, dan kimia, maka aku maksimalkan di situ. Tapi kan sekarang kan di zaman sekarang kan sudah nggak ada ya TKD Saintek ya, yang ada hanyalah penalaran matematik, kuantitatif, dan sebagainya. Maka yang harus dimaksimalkan adalah memaksimalkan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan hitungan ya, memaksimalkan dalam artian tidak perlu memaksakan diri ya. Jadi kalian bisa ambil soal-soal
yang apa namanya beredar, termasuk soal-soal di sini. Jadi maksimalkan itu. Oh, ini caranya ini. Jadi mencari apa namanya konsep dasar apa yang kira-kira muncul di situ ya. Jadi sebanyak apapun untuk maksimalkan. Tapi ingat, jangan memaksakan diri ya. Jangan SKS, itu salah SKS itu. Jadi perbanyak apa namanya belajar, namun jangan memaksakan diri, gitu ya. Oke. Apalagi FK guys, FK itu wah itu idaman ya, idaman banyak orang ya, begitu. Nah, begitu ya. Jadi banyak kok soal yang beredar di Twitter, ya di Twitter, di internet, ya atau kalian punya teman yang les di GO itu kalian kalian titeni soalnya satu demi satu gitu ya. Gitu. Nah, gitu ya. Oke. Bismillah, sudah semoga lolos putaran 1 UTBK. Iya, harus ada gini ya. Dalam kita bertempur itu harus ada positif mindset ya. Jadi ketika kalian sudah masuk ke dalam ruangan, abaikan semua saingan ya. Kalian harus berpikir aku bisa gitu ya. Nggak peduli saingannya kalian mau Albert Einstein sekalipun yang jadi saingan kalian, nggak peduli, pokok pantang mundur ya. Jadi itu namanya mental. Itu yang jarang siswa punya itu mental. Banyak orang pintar tapi gagal. Kenapa? Karena mentalnya nggak kuat. Jadi ketika melihat saingan-saingan yang sedemikian rupa, ingin masuk UI, ingin masuk UGM, ITB, itu mentalnya kan langsung keder. Ya, itu yang orang yang membuat orang gagal. Ya, jadi kalau mental sudah kena, maka di ujian itu nanti menjawab soal itu akan gupuh, akan apa ya, gemeteran gitu, akan takut. Itu yang ditakutkan. Orang pintar itu bisa gak bi- orang pintar itu bisa tidak menjawab soal loh. Kalau kalian nggak percaya, banyak orang pintar itu yang ketika menjawab soal mendadak blank. Kenapa? Karena mental. Jadi mau nggak sebisa apapun kalian, ketika sudah menghadap komputer, maka kalian gak usah peduli saingan kalian siapa gitu. Mau Albert Einstein sekalipun guys, gitu ya. Gitu. Ya aku juga bisa memotivasi karena sebagai orang yang pernah gagal guys, pernah gagal, pernah berhasil juga gitu ya. Oke. Oke. Ini soal berikutnya ya guys ya. Jadi ya semangat ya, go ahead ya. Ingat, gak usah keder ya, santai aja gitu. Terus saingannya juga sama-sama manusia toh. Ya. Oke, di sini ada soal ya. Jadi kalau misalkan kalian melihat soal, mungkin ada tips lain itu begini. Kalau aku bisa melihat begini, nggak perlu kita baca dari awal kemudian sampai akhir ya. Jadi aku langsung melihat pertanyaannya. Di sini pertanyaannya adalah ingin mencari rata-rata keuntungan ya yang diperoleh Bayu selama 7 hari. Nah, gini aja, yang namanya rata-rata itu kan sebenarnya jumlahan semuanya dibagi banyak harinya. Itu gitu aja intinya. Maka kita perlu tahu keuntungannya hari pertama berapa, hari kedua berapa, hari ketiga, hari keempat, 5, 6, 7 dan seterusnya ya, begitu. Nah, ini kan soalnya sama ya. Tadi untuk yang roti keju ya, untuk roti keju itu kan harga jualnya itu kan 3.000 ya. 3.000 dikurangi harga belinya. Untuk roti keju tadi, varian keju kan harganya 2.000. Maka 3.000 dikurangi 2.000. Kenapa kita mengurangi? Kan yang ditanyakan keuntungan ya. Yang keuntungan kan harga jual dikurangi harga beli. Mungkin yang baru hadir nggak tahu ya. Jadi keuntungan tuh harga jual dikurangi harga beli. Tadi ya, ini 3.000 dikurangi 2.000, 1.000. Untuk yang coklat 5.000 dikurangi 3,5, 1.500. Kan ini kan kita masih berbicara pada soal yang sama ya. Jadi untuk yang keju itu 3.000 dikurangi 2.000 ya, harganya 1.000 ya. Untuk yang apa, yang coklat ya, itu harganya tadi yang coklat itu kan 5.000 ya. Ini 5.000 untuk varian coklat, harga jualnya, harga belinya 3,5 ya. Jadi 5.000 ya dikurangi 3.500 ya, hasilnya 1.500 ya. Ya sudah, kita punya ini. Ya udah, sekarang kita hitung masing-masing ya. Jadi 10 roti keju berarti kan 10 dikalikan 1.000 ya.
berarti 10.000 ya. 10.000 ditambah ini 15 roti coklat, 15 kalikan 1.500 ya, 15 kali 1.500. Nah gini ya, 15 dikalikan 1.500 ya. Nanti kalian hitung ini ya, 10.000 ini hasilnya nanti 32.500 ya. Kalian bisa itu pakai kalkulator ya, tapi kan kalau di ujian nggak boleh pakai kalkulator ya. Nah itu susahnya ya gitu ya. Jadi kalian harus bisa hitung cepat ya. 15 kali 15 ini kan 225 ya. Nah 225 itu, jadi tinggal kalikan aja 22.500 tambah 10.000. Nah 12 roti keju dikalikan 1.000 berarti kan 12.000 ya, tambah 10 coklat, 10 kalikan 1.500 berarti kan 15.000 ya. Maka ini hasilnya adalah 27.000 ya. Nah kemudian 9 keju ya, 9 keju berarti 9 kali 1.000, 9.000 ya. Nah ditambahkan 13 coklat, 13 kali 15 ya, 13 kali 15. Nah 13 kali 1.500 itu berapa ya, nanti kalian hitung ya, 16.500 kalau nggak salah. Ini hasilnya 28.500 ya. Nah kemudian yang 14 roti keju berarti kan 14.000 ya, 14.000 tambah 11 kali 1.500 ya. Nah ini nanti hasilnya ini tuh 30.500 ya. Nah ini 11 roti keju berarti kan 11 kali 1.000 ya, 11.000. Dan 9 coklat, 9 kali 1.500. Nah ini hasilnya ini itu 24.500 ya. Terus yang ini 13 keju berarti kan 13.000 ya, 13.000. 12 coklat berarti 12 kali 1.500 ya. Nah ini itu hasilnya 31 ya. Nah, Mas ini aku hitung cepet ya, jadi nanti kalian harus hitung sendiri ya gitu ya. Tapi poinnya adalah di caranya ya, bukan dihitung cepetnya. Berarti 12 keju berarti kan 12.000 ya. Nah ini 10 coklat berarti kan 10 kali 1.500. Ini hasilnya adalah 27 ya. Nah gitu. Nah nanti ini yang namanya rata-rata kan dijumlahkan ya, total semua berapa ya, 32.500 tambah 27, 28 dan seterusnya. Nanti hasilnya ini 201.000 ya gitu. Nah berarti selama 7 hari maka rata-ratanya selama 7 hari berarti ya udah 201.000 dibagi 7 ya. Ini hasilnya 28 ya, 28 ribuan ya, 28.714 ya. Kalian bisa cek pakai kalkulator nanti begitu. Jawabannya B. Begitu ya. Nah, poinnya ada di caranya ya. Gitu rata-rata ya. Jadi itu yang harus kita highlight ya. Bukan pada hitung cepatnya. Kalau hitung cepat ini agak-agaknya itu sedikit siswa yang bisa hitung cepat itu. Tapi poinnya itu pada caranya. Seperti itu ya. Oke. Oke, ya sebelum kita lanjut ya, untuk menonton di Zoom, di YouTube ya, di Facebook ini, aku izin promosi sedikit ya. Mungkin nanti peserta di sini boleh banget bantu aku promosi ke teman-temannya. Ini jadi kami itu dari LHB Firdaus Fikri itu membuka les ya, les dengan harga yang semurah mungkin. Ya ini sudah harga sangat murah ya. Kalian boleh bandingkan les privat di Surabaya atau les di Indonesia, ini sudah paling murah insya Allah. Kalau kita nggak murah nanti kami murahkan lagi, begitu ya. Jadi kami itu menyediakan banyak mapel ya, banyak mapel, hampir semua mapel. Tapi untuk UTBK ini gratis ya, ingat kalian nggak usah bayar. UTBK ini gratis, tis ya, karena ini sudah hamin berapa. Jadi kami niatnya ikhlas ya. Nah mungkin boleh banget kalian nanti bantu ke adik-adiknya ya, yang masih kelas 10, kelas 11 yang pengen bimbel di kami ya. Ini harganya sudah sangat murah ya, 70.000. Nah kalau kalian bandingkan privat-privat di orang-orang yang buka itu biasanya bukanya 100.000, 110, 90. Jadi kami sudah sangat murah gitu ya. Ini paket-paketnya boleh kalian SS, boleh kalian sebarkan ya, kami sangat terbantu. Walaupun kalian nggak sebarkan tidak apa-apa, mohon doanya ya. Yang penting kalian bisa lulus UTBK gitu ya. Nah ini kami juga buka untuk harga yang SMP ya. Mungkin kalian punya adik yang SMP ya, boleh banget ya dibantu sebarkan ya. Ini harganya sangat murah ya, privat tuh 66.000 ya, sangat murah. Nanti kami juga menyediakan untuk paket yang kelompok 2 orang, 3 orang. Kalau kalian bisa menemukan 10 orang, per orang ini cuma 8.000. Nah ini kan murah banget kan. Ada paket klaster, ada paket GHZ ya. Ini dibedakan dari jumlah mapelnya.
Kalau cluster kalian cuma bisa dapat satu mapel, kalau geoset bisa dapat dua mapel ya. Nah, ini kalau SMA kan mata pelajarannya kan banyak ya. Kalau di sini dibedakan jadi banyak mapelnya. Kalau cluster satu mapel, GHZ 2 mapel, W paket W 3 mapel, paket GHZ bel 4 mapel. Dan di sini mapelnya sangat banyak. Dan yang terpenting di sini kami itu menyediakan pengajar-pengajar yang berkualitas, lulusan S1 dan ada yang S2 dan ada yang S3 ya, dari perguruan tinggi negeri terbaik di Surabaya ya. Kalau aku sendiri dari ITS ya, mungkin di sini ada yang mau masuk ITS guys. Ya, aku S2-nya di ITS, S1-nya di UNER ya. Mungkin kalian mau masuk UNER, nanti aku bisa bantu-bantu banyak hal ya. Misalkan dari peluang dan sebagainya. Jangan malu-malu ya buat tanya ya. Ini buat SD, mungkin kalian punya adik yang masih bocil. Di sini SD boleh banget ya. Lebih murah tentunya kalau SD gitu ya. Dan ini mungkin kalian punya kakak kelas, kakak kandung atau kakak tingkat yang sudah kuliah. Kami juga menyediakan ya paket untuk kuliah seperti itu ya guys ya. Oke, nah boleh nanti kalian bantu promosi dan sebagainya ya, kami sangat terbantu. Tapi untuk UTBK mohon kalian sebarkan poster-poster saya ya, yang ada foto saya tadi, itu gratis ya selama seminggu ini. Dan insya Allah kalau misalkan kami ada peluang, kami akan melanjutkan tutor ini ke batch 2 ya, karena kan ada UTBK di gelombang kedua, jadi kami ingin membantu juga gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, nah berikutnya ini mungkin kalian ingat ya, di permasalahan kimia ya, kimia di kelas 10, atau mungkin ada yang nggak ambil kimia ya. Nah ini basic di kimia itu pun juga bisa dibuat penalaran matematik ya. Nah tapi tenang, di sini mudah. Yang namanya kimia tuh di sini, kalau kalian ingat ya, notasi kimia kan seperti ini ya, ada A Z X ya di sini. Ini A Z X ya. X ini nomor atom ya. Ini mungkin kalau kalian yang mau masuk FK atau jurusan kimia farmasi ini penting ya. Ini nomor atom ya, lambang atom, kok nomor atom sih, lambangnya ya, lambang atom ya. Nah A itu nomor massa ya, mungkin kalian lupa itu nomor massa itu. Nah yang Z itu nomor atom ya, nomor atom. Nah di sini nanti kalian akan kombinasikan dengan pengetahuan kimia kalian ya. Nah nanti kita akan belajar ada 3 hal ya, ada isotop, isoton, isobar ya. Nah ada isotop ya, ada isoton, ada isobar ya. Nah mungkin kalian yang jago kimia di sini boleh ya bisa kalian ingat-ingat ya. Nah yang pertama isotop ya di sini ya. Isotop itu merupakan nomor atom yang memiliki jumlah proton sama ya, jumlah proton ya, jumlah proton sama tapi nomor massa berbeda ya. Isotopnya itu berapa? Ini gampang banget ya. Proton atau jumlah proton itu kan yang bawah ya. Ini kan nomor atom itu sama dengan jumlah proton ya. Berarti kita cari, berarti kan karena jumlah protonnya sama, ini kan Z-nya sama ya, jumlah protonnya sama, maka kita cari yang angka bawahnya sama-sama 11. Ini jelas salah ya, 13 ya. Ini 12 salah, ini 10 ya, ini 10, 12, 13 jelas salah ya. Dan ini sama 11 ya, nanti jawabannya yang D ya. Jadi 23 11 Na. Begitu ya. Jadi mudah ya, seperti itu. Nah, ini juga kita bisa cari lagi. Nah, misalkan yang ini nomor 5 isobar ya. Isobar merupakan atom yang memiliki nomor massa sama ya, memiliki nomor massa sama tapi nomor atomnya berbeda. Loh, ini kok tanya isotop ya? Ini aku salah kayaknya ini isobar nih. Nah, isobar ya ini harusnya ya. Berarti kalau misalkan isobar, kita cari apa kira-kira? Isobar itu atom nomor massanya sama. Nomor massanya sama. Nah, A-nya sama berarti ya. Nah, berarti kita cari yang huruf atasnya sama-sama 14 ya. Langsung aja kira-kira yang mana? 14 berarti yang E ya, gitu. Kalau 4 ini yang A ini
kan bawahnya 6 ya. 6 itu kan identik dengan yang bawah ini kan, yang bawahnya Z. Berarti Z sama itu sama dengan isotop. Yang A ini isotop ya. Nah, gitu. Kalau isobar yang ini ya. Itu ya. Nah, oke, gampang banget ya. Nah, jadi ini tetap tetap dinalar tapi digabungkan dengan kemampuan kimia yang kita miliki ya, seperti itu. Nah, oke. Nomor 6 di sini ya, nomor 6. Nah, massa atom dapat ditentukan dengan menjumlahkan proton dan neutron ya. Proton dan neutron. Nah, notation atom berikut yang memiliki jumlah proton dan neutron sama banyak itu yang mana? Nah, jumlah neutron itu ya, kalau kalian ingat ya di SMA ya, jumlah neutron itu kan sama dengan apa namanya, nomor massa A dikurangi Z ya, A dikurangi Z. Maka yang ini, yang A ini 27 dikurangi 13 ya, yang 27 13 AL ya, maka jumlah neutronnya di sini berapa nih? 27 kurangi 13 14 ya jumlah neutronnya ya. Di sini ditanya jumlah protonnya. Jumlah proton itu kan identik yang bawah ya. Jumlah protonnya berapa? 3B 13 ya. Ini jumlah neutronnya, ini jumlah protonnya. Oke. Dan ini yang ditanyakan yang sama banyak ya, yang sama banyak. Berarti kan ini kan nggak sama ya, 14 13. Yang B 24 13 magnesium Mg. Nah, jumlah neutronnya di sini kan 24 dikurangi 12 ya. 24 dikurangi 12 berapa? 12 ya. Nah, terus jumlah protonnya itu angka yang bawah ya. Angka yang bawah berarti 12 juga ya. Ini jumlah neutron sama dengan jumlah proton sama banyak, maka jawabannya yang B ya. Kalau yang C ini ya, kalau kita lihat 12 9 F. Nah, jumlah neutronnya itu 12 kurangi 9 3 ya. Berarti ini neutronnya 3, jumlah protonnya 9 gitu ya. Kalau yang D Na 23 11 ya. Nah, jumlah protonnya berapa ini? 23 kurangi 11 jumlah neutronnya 23 kurangi 11 12 ya. Jumlah protonnya itu 11 ya, seperti itu. Nah, kalau yang E boron 11 5 ya, boron itu jumlah neutronnya kan 11 kurangi 5 ya, 6, jumlah protonnya di 5 gitu ya, seperti itu. Nah, kalau jumlah elektronnya gimana? Kalau jumlah elektron, kalau ini kan atom netral ya. Netral itu kan nggak ada tanda plus atau minus di atas hurufnya ya. Kalau misalkan kita punya H plus, maka ini bukan netral. Tapi kalau misalkan tidak ada tanda plus maupun minus di atasnya, maka ini netral. Artinya netral itu jumlah proton dan elektronnya sama, maka ini jumlah elektronnya juga 13 ya. Ini elektronnya 12, ini elektronnya 9 dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, oke, kita bisa cari ini ya. Nah, nomor 7 ya. Pada atom netral, nah ini ya, seperti yang aku jelaskan di nomor 6 tadi ya. Jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron ya. Artinya kalau kita lihat jumlah proton itu kan berkaitan dengan huruf yang Z ya, maka itu Z-nya sama ya. Kita lihat dari Z. Berarti kalau Z itu lihat dari huruf bawahnya ya, lihat dari huruf bawahnya. Di antara atom netral berikut semuanya netral ya, karena kalau kalian lihat di sini tidak ada tanda plus atau minus di atas hurufnya ya, seperti itu. Misalkan Mg2+, ini bukan netral, ini ion ya. Ini ion. Ya. Nah, maka kalau di sini kita lihat mana pasangan atom yang memiliki jumlah elektron sama. Nah, ini elektronnya 1, ini 2, maka nggak sama. Salah ya. Nah, jawabannya bisa lebih dari 1, guys. Nah, yang kedua, jumlah elektronnya ini 1, ini jumlah elektronnya 2. Nah, berarti salah ya. Kita cari yang berbeda. Kita cari yang sama. Ya. Kalau yang berbeda berarti salah ya. Ini elektronnya 11, ini elektronnya 12, berarti salah ya. Nah, ini elektronnya 1, elektronnya 1, berarti benar. Berarti jawabannya D dan jawabannya bisa lebih dari 1. Nah, ini
ini elektronnya 6, ini elektronnya 6, maka ini juga benar. Maka jawabannya D dan E. Begitu ya. Seperti itu. Nah, begitu ya. Nah, begitulah bagaimana kita mengkombinasikan pengetahuan kimia kita dengan penalaran matematik kita. Ya, seperti itu. Nah, oke. Mungkin dari sini boleh ya, ada yang mau ditanyakan juga gak apa-apa ya, aku kasih waktu ya, tanya via chat ya, boleh PJ pribadi ya. Kalau misalkan kalian malu-malu, tenang, aku gak bakal nyebutin nama ya. Atau kalian mau konsultasi masalah PTN ya, atau mau tanya-tanya jurusan juga boleh ya. Aku sudah lulus S1, juga sudah lulus S2, jadi kalian bisa tanya-tanya banyak hal, gak apa-apa ya, tanya via chat gitu ya, jangan takut-takut ya. Atau kalau misalkan kalian mau tanya-tanya via PC juga boleh banget ya, seperti itu. Nah, di sini ada yang mau masuk teknik, mungkin ada yang mau masuk teknik gitu. Teknik itu jurusan yang masuknya berat, lulusnya lebih mudah gitu ya, relatif mudah ya gitu. Karena kalau kita lihat akurasi lulusannya di PTN itu relatif lebih banyak ya dibandingkan jurusan yang MIPA, seperti itu. Atau mungkin di sini ada yang mau masuk jurusan MIPA, sains murni, seperti jurusan kimia, biologi ya. Nah, matematik ya. BTW aku jurusan fisika dulu ya ketika S1 ya. Jadi kalian mau nanya-nanya fisika juga boleh ya, tapi di luar tutor ini ya gitu. Oke, ini ya. Nah, oke, kita lanjutkan ke dua soal terakhir ya sebelum kita akhiri begitu. Ini ada dua soal terakhir. Ini kita belajar tentang kombinasi ya. Seperti biasa di sini kita kita belajar tentang kombinasi ya, dan di sini ada narasinya tentu saja ya. Narasinya itu artinya ceritanya. Nah, sebenarnya di sini soal ini menjelaskan tentang apa arti dari kombinasi. Kalau kita lihat bagaimana kita menentukan banyak cara mengambil sebanyak R objek. Jadi R ini banyaknya objeknya ya. Banyak R objek dari sejumlah N objek ya. Misalkan bagaimana cara kita mengambil berapa banyak cara munculnya angka 500 ya dari dari koin ya, dari satu koin ya, koin uang. Kalau misalkan kita punya koin uang ya 500 ya, itu maka banyak R objeknya, R-nya itu banyaknya 1. Kenapa 1? Karena sampelnya di sini ada 2, yaitu 500 dan Garuda. Ya, kalau kalian ingat ya, berarti R-nya 2. Ya. Kenapa 2? Karena ada sisi keping yang bentuknya Garuda ya. Nah, Garuda gitu. Nah, maka kalau misalkan kita berapa banyak cara munculnya Garuda, maka R-nya 1, ini R-nya 2. Itu maksudnya ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini perumusan kombinasinya itu bagaimana? Ya, perumusan kombinasinya itu N kombinasi R itu sama dengan perumusannya N faktorial dibagi dengan N min R faktorial dikalikan R faktorial ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini di mana N faktorial tuh perumusannya tuh begini ya. N faktorial itu sebuah perkalian sebanyak N kali itu sampai muncul nilainya 1. Berarti kalau N faktorial itu kan N terus berkurang sebanyak 1, berarti N min 1, terus N min 1 dikurangin 1 lagi, berarti N kurangi 1 kan, jadi dikurangi 1 jadinya N min 2, dan seterusnya N min 3, atau ini kan gak ada N min 3 ya, tapi kan titik ini artinya berjalan sampai angka 3, 2, 1 gitu ya. Itu namanya faktorial. Jadi misalnya kalau aku punya 5 faktorial, berarti artinya berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya.
Kalau aku punya angka 7 faktorial, berarti kan 7 kali 6 kali 5, 4, dan sampai 1. Kalau aku punya 100 faktorial, ya 100 kali 99 kali 98 dan seterusnya sampai 1, ya gitu. Nah, untuk soal nomor 8 dan 9 begini ya. Nah, pertanyaannya ya, pertanyaannya ya, apa ini? Jika banyak cara putra memilih 3 kelereng secara acak, ya, 3 kelereng secara acak, berarti kan R-nya 3 ya. Nah, dari kumpulan kelereng yang miliknya itu banyak caranya berapa? 560. Maka banyak kelerengnya berapa? Banyak kelerengnya ini yang ditanya adalah N-nya, ya. N itu seluruhnya, ya, seluruhnya, begitu ya. Sebentar, ada chat. Oh ya, sebentar, ada yang on mic ya. Tadi maaf kalau mengganggu ya. Nah, mute ya. Oke, sudah. Nah, oke. Jadi banyak kelereng ini kan gini. Jadi dari seluruh kelereng ya, itu dari seluruh kelereng ya. Tadi. Dari seluruh kelereng itu artinya ini N itu kan seluruh kelereng ya. Semua kelereng itu ingin diambil sebanyak 3 secara acak, berarti kan R-nya 3 ya. Ya, ini kan kelereng ya. Kelereng ya, berarti itu. Berarti kan ini N kombinasi 3. Banyak cara mengambil 3 buah kelereng dari kelereng yang jumlahnya sebanyak N. Itu banyak caranya 560 gitu ya. Nah, jadi bayangannya gini. Ini ada banyak kelereng ya, kelereng ya, kelereng 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, aku ambil 3, aku bisa ambil ini atau ini atau ini itu ya, banyak caranya kan, sangat banyak. Itu ada 560 cara gitu ya. Maka berapa banyak kelereng yang ada? Maka gini ya. Ya udah, kalau NC3, kalau kalian lihat rumusnya ya,